selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali saya Sarah Lestari yang akan memandu sesi talk show pada kesempatan kali ini. Di sesi talk show hari ini kita akan berbincang mengenai berita hoax yang dibuat oleh oknum ASN di Banjarbaru yang dianggap memprovokasi masyarakat dengan cara menyebarkannya di status WA. Baiklah, terlebih dahulu mari kita sambut para narasumber kita. Untuk para narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan para narasumber kita pada hari ini. Untuk narasumber yang pertama ada Bapak Arif Sudiman, narasumber selanjutnya Ibu Susanti, narasumber selanjutnya Ibu Retno Dwi Lestari. Sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Saudara, seorang oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Oknum ASN berinisial FM ini ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Ini isi status FM dinilai dapat menimbulkan keonaran. Dan kini polisi masih memeriksa FM di Polres Banjarbaru dan sejumlah saksi. Saat ini pada tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka itu sendiri maupun terhadap para saksi, dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banjarbaru sesuai dengan perkara yaitu terhadap saudara Oji Mutafi SH atau alias Uji dan bin Haji Muhyiddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita hoax atau berita bohong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lebih lengkap sudah di jurnalis Kompas TV Livia Putri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Livia, sejauh ini apa hasil pemeriksaan polisi terhadap ASN Banjarbaru yang menjadi tersangka hoax? Baik, terkait dengan demo susulan menolak mendapat Omnibus Law Cipta Kerja hari kemarin di Banjarmasin, seorang oknum ASN di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Penyelidikan terkait kasus ini dilakukan oleh tim Resmob Polres Banjarbaru Kamis kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Tim juga berhasil mendapati oknum ASN di tempat kerjanya di salah satu instansi pemerintah Kota Banjarbaru, dan pada Jumat pagi tadi pemeriksaan tertutup dilakukan oleh Polres Banjarbaru terhadap oknum ASN yang berinisial FM. Oknum ASN ini menulis di status WhatsApp-nya tentang pernyataan yang diduga bisa membuat atau menciptakan keonaran. Nah, berikut unggah status WhatsApp dari oknum ASN yang akan dituturkan oleh Kasubag Humas Polres Banjarbaru itu Tajudinor. Itu kan karena dia menyebarkan berita bohong, mengucapkan polisi adalah sebagai provokator. Nah, itu kan bila ada polisi yang mengamankan, polisi akan menjadi ribut. Nah, kayak itu kemarin polisi tugasnya kan mengamankan, bukan polisi sebagai provokator, sebagai polisi membuat ribut. Nah, itu ada banyak berita-berita bohong yang dibuatnya melalui SMS dan disebarkannya. Pihak kepolisian bergerak dengan cepat terkait kasus ini karena kasus ini dinilai dapat membuat kegaduhan. Dan perlu diketahui juga saudara bahwa aksi demonstrasi di Kota Banjarmasin berlangsung Kamis kemarin dan berakhir pada Jumat dini hari tadi dikarenakan masa aksi yang seharusnya bubar pada pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah nekat bertahan hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah bubar dengan tertib dan damai. Dan juga tuntutan mereka adalah meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk datang
ke Provinsi Kalimantan Selatan dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan juga kemarin telah diamankan ratusan remaja yang rata-rata berstatus sebagai pelajar yang diduga hendak ikut aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Riko. Elvira Putri, jurnalis Kompas TV, melaporkan soal ASN yang ditangkap polisi tentang kasus hoax. Setelah kita menyaksikan video tersebut, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat para narasumber kita. Baiklah, kepada Bapak Arif Sugiman, bagaimana tanggapannya terkait kasus yang ada di video tersebut, Bapak? Baik, terima kasih Ibu Sela. Video yang barusan kita saksikan adalah mengenai kasus penyebaran hoax yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN di dalam berinteraksi sosial. Kita mengenal etika dan etiket, yaitu merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan etiket, tata cara berindividu berinteraksi dengan individu lain atau interaksinya di dalam masyarakat. Jadi ketika dia sendirian, maka seseorang ini harus menerapkan etikanya dan menerapkan etiketnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada video yang kita saksikan barusan, kita melihat si penyebar berita ini tidak ada etika maupun etiketnya, yaitu dia melalui status WA menyatakan bahwa polisi itu adalah provokator dan pembuat ribut. Mengutip pemberitaan melalui Banjarmasin Tribun News, isi status WA oknum tersebut menyatakan bahwa akan damai demo apabila dikawal oleh TNI, namun jika dikawal oleh Polri maka akan rusuh. Oknum tersebut tidak memahami apa yang dia sampaikan, tidak memiliki dasar, hanya berupa dugaan tuduhan, dan hal tersebutlah yang dianggap sebagai perbuatan penyebaran hoax dan dapat menyebabkan kegaduhan. Saya rasa itu menurut saya, Bu Sela. Terima kasih. Terima kasih Bapak Arif untuk tanggapannya. Baiklah, sebelum lanjut ke narasumber yang berikutnya, saya akan memaparkan atau menampilkan sebuah video dari salah satu masyarakat mengenai tanggapannya terhadap video tersebut. Mari saksikan. Pendapat saya mengenai oknum ASN yang menyebarkan hoax sangat disayangkan, karena hoax yang disebarkan menyebabkan kegaduhan. Selain itu, tindakan oknum ASN yang menyebarkan hoax tidak menggambarkan pribadi seorang ASN. Semoga kedepannya tidak ada lagi oknum ASN yang berbuat seperti itu. Baiklah, untuk tanggapan selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kita, yaitu Ibu Susanti. Kepada Ibu Susanti kami persilahkan. Ya Ibu Sela, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di dalam video tersebut kita melihat seorang ASN yang menyebarkan hoaks, di mana kita mengetahui bahwa seorang ASN harusnya menjadi panutan ya untuk masyarakat dan menjadi penengah di antara pemerintah dan masyarakatnya. Ini selain melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1964 tentang peraturan hukum pidana ASN, tersebut juga melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 bahwa nilai dasar ASN antara lain memegang teguh ideologi Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang 1945 serta pemerintah yang sah, menjalankan tugas dengan profesional dan tidak berpihak, juga menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kita sama-sama melihat bahwa oknum tersebut tidak dapat menjaga lingkungan kerjanya dan tidak dapat menunjukkan sikap profesional di dalam bekerja. Tentu kita mengharapkan videonya menjadi pembelajaran bersama sebagai seorang ASN agar dapat menjadi anggota masyarakat yang senantiasa dapat menjaga ketentraman, khususnya di dalam dunia bermedia sosial. Terima kasih Ibu Susanti atas tanggapannya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kita yang selanjutnya. Kepada Ibu Retno Dulustari kami persilahkan. Saya akan menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Susanti. Seorang ASN juga dapat dikenakan sanksi ringan, sedang maupun berat, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, di mana yang tidak setia dan tak sepenuhnya patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan diingatkan akan dijatuhkan sanksi kategori ringan, sedang maupun berat.
Bukan hanya sebagai seorang ASN, masyarakat pada umumnya juga harus senantiasa membatasi diri untuk menyebarkan berita-berita yang belum dipastikan kebenarannya. Di sini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan agar kita bisa terhindar dari menyebarkan berita hoax tersebut. Yang pertama, kita bisa kembangkan rasa penasaranmu setiap saat, jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Yang kedua, berhati-hati dengan judul yang provokatif. Yang ketiga, cari tahu keaslian alamat situs halaman web. Yang keempat, perhatikan keaslian foto. Kelima, periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya. Keenam, ikut serta dalam grup diskusi anti hoax di media sosial. Serta yang ketujuh, adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoax. Terima kasih Ibu Retno untuk tips-tips menghindar dari hoax. Semoga dengan tips tersebut tidak akan ada lagi ASN maupun masyarakat lainnya yang menyebarkan hoax. Terima kasih juga untuk para Bapak dan Ibu narasumber, kepada Bapak Arif dan Ibu Susanti. Kita menyadari betapa mudahnya dunia saat ini di era digital. Namun juga kita harus selalu memahami bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita batasi. Salah satunya adalah kita harus senantiasa dapat memilah informasi agar kita terhindar dari penyebaran hoax. Semoga melalui talk show hari ini kita dapat mengambil pesan tentang pentingnya menjaga diri dari penyebaran hoax, sehingga tidak akan ada lagi kegaduhan di masyarakat yang diakibatkan dari diri kita sendiri yang tidak pandai memilah informasi, khususnya untuk para ASN. Sekian talk show kita hari ini. Saya Salastari dan para narasumber mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.